Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pada kesempatan sesi ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang keselamatan dan keamanan pelayaran, khususnya angkutan di perairan. Jadi dalam sesi saya ini, outline yang saya akan bahas adalah 1. Tentang definisi, 2. Tentang keselamatan angkutan di perairan, 3. Tentang kelautan kapal, 4. Kenavigasian, dan 5. Keselamatan kapal. Nah, definisi keselamatan dan keamanan kapal ini secara umum bisa saya jelaskan bahwa keselamatan itu adalah suatu keadaan aman dalam suatu kondisi yang aman secara fisik, sosial, spiritual, emosional, pekerjaan, ataupun pendidikan yang terhindar dari ancaman terhadap faktor-faktor tersebut. Sedang keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya. Namun, definisi keselamatan dan keamanan pelayaran itu tersendiri sesuai dengan Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 Bab 8 Pasal 116 bahwa keselamatan dan keamanan pelayaran adalah keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut 3 hal. Yang pertama adalah angkutan di perairan, yang kedua adalah kepelabuhan, dan yang ketiga adalah lingkungan maritim. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menjelaskan angkutan di perairan saja. Mungkin di sesi yang lain nanti saya akan mencoba menjelaskan tentang kepelabuhan dan lingkungan maritim. Baiklah, keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan perairan itu adalah kondisi terpenuhnya persyaratan kelautan kapal dan kenavigasian. Ini sesuai dengan Undang-Undang Pelayaran pasal 117. Nanti bisa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bisa lihat di Undang-Undang Pelayaran nanti bab 8 ya. Oke, kelautan kapal. Kelautan kapal ini ada beberapa aspek. Pertama, tentang keselamatan kapal. Kedua, pencegahan pencemaran dari kapal. Ketiga, pengawakan kapal. Keempat, garis muat kapal dan pemuatan. Kelima, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang. Keenam, status hukum kapal. Ketujuh, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal. Ini ada hubungan dengan poin kedua tadi, pencegahan dan pencemaran dari kapal. Yang terakhir adalah manajemen keamanan kapal. Nah, itu tentang kelautan kapal. Selanjutnya tentang kenavigasian. Kenavigasian ini ya terkait dengan sarana bantu navigasi SPNP, telekomunikasi, hidrografi, pengerukan, salvage, dan lain-lain. Nah, sesuai dengan yang di awal tadi saya bilang bahwa pada sesi ini saya akan mencoba menjelaskan tentang keselamatan kapal. Jadi, keselamatan kapal itu keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan, pelistrikan, stability kapal, tata susunan perlengkapan alat penolong radio, elektronika. Nah, semua ini yang saya sebutkan tadi, material, konstruksi, bangunan ini itu dinyatakan dalam bentuk sertifikat atau surat kapal apabila telah dilakukan proses pemeriksaan atau pengujian. Nah, ini ada, bisa kita lihat di layar. Ini ada gambar dimensi konstruksi kapal. Mungkin nggak jelas ya. Nah, tapi bisa secara saya ini kan jelaskan sedikit. Jadi kapal itu, jadi dia ada istilahnya length all over all, itu panjang lebar mulai dari haluan ini sampai dengan buritan. Jadi di tengah-tengah ini midship. Kalau kita lihat dari samping, ini istilah midship, bagian tengah kapal. Dan ini dari tampak di depan, central metacentric CM atau istilah CM, central metric. Jadi yang merah ini adalah gambar susunan sumbu-sumbu titik berat suatu kapal. Jadi dalam pemuatan kapal ini sangat penting sekali kita melihat faktor stabilitas kapal, karena jika kita
melakukan proses pemuatan kita tidak memperhatikan keseimbangan kapal, maka ini akan berakibat fatal terhadap kapal itu sendiri. Bisa-bisa kapal itu oleng ke kanan atau ke kiri. Nah, ini ada juga draft atau syarat. Ada ini lambung timbul, freeboard. Nanti bisa bapak-bapak dan ibu-ibu nanti bisa di zoom nanti ini bisa bapak-bapak ibu-ibu baca sendiri, bisa bapak-bapak lebih jelas pelajari nanti kalau ada waktu. Selanjutnya ini adalah gambar-gambar peralatan keselamatan kapal. Sebenarnya masih banyak peralatan kapal yang lain, tapi di dalam sesi ini karena keterbatasan waktu saya hanya mencantumkan beberapa alat-alat, beberapa bagian saja, seperti skoci penolong, lifeboat, 2 rakit penolong, ini pelampung, lifebuoy, life jacket, smoke signal, ini hand flare. Nah, mungkin bapak-bapak itu saja yang bisa saya sampaikan dalam sesi ini tentang keselamatan dan keamanan pelayaran, khususnya angkutan perairan. Mungkin masih ada beberapa hal yang belum sempat saya tersampaikan dalam sesi ini. Nanti next time saya akan coba jelaskan kembali lagi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Ini mungkin ini secara umum daftar riwayat hidup saja. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya menonton presentasi saya ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.